Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Miftahul Khairi. Saya maha santri semester 7 di pesantren Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Dan di video ini saya akan berbicara tentang politik identitas. Politik identitas tak terhindarkan dan tak selalu buruk. Sudah jelas sejak awal, sudah bisa diprediksi dari awal bahwa pemilu tahun 2019 tidak akan sepi dari politik identitas. Politik identitas adalah cara berpolitik dengan menjual sentimen agama, ras, atau nasionalisme yang saat ini tidak dapat dipungkiri sedang berkembang luas, menjangkiti hampir seluruh dunia di dekade ini. Dan para aktor politik punggawa partai sadar betul bahwa untuk menang dalam kontestasi 4 tahunan ini, untuk memenangi pilpres ini tidak cukup mengandalkan adu gagasan dan tawaran-tawaran rasional tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, cara memberantas korupsi, memerangi terorisme, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Jangankan di Amerika, jangankan di Indonesia, negara yang penuh sesak dengan sentimen-sentimen komunal, isu-isu identitas masih berperan penting dalam kontestasi pemilu, misalnya di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Di negara-negara Eropa atau Amerika, pertarungan politik tidak hanya ditentukan oleh isu-isu rasional seperti layanan kesehatan dan cara mengatasi pengangguran, tetapi juga dipengaruhi oleh posisi para kandidat, dipengaruhi oleh posisi para calon dan partai terkait isu yang kental dengan muatan identitas, seperti misalnya keberadaan imigran yang seperti kita ketahui bersama bahwa Eropa ini sedang kedatangan banyak imigran dari Timur Tengah yang ingin mengungsi. Nah, sikap para kandidat atau partai politik terhadap para imigran ini mempengaruhi empati para pemilih. Isu lain seperti halnya homoseksualitas, kemudian pemakaian hijab dan cadar, aborsi, LGBT, dan lain sebagainya. Hal ini juga mempengaruhi empati rakyat kepada siapa nanti mereka akan memilih. Donald Trump, calon presiden yang banyak pihak meragukannya dapat memenangi pilpres, pun bisa menang pilpres Amerika. Ini dengan apa? Dengan politik identitas. Dia bisa mengalahkan Hillary Clinton. Barangkali tepat apa yang dikatakan oleh Brian Chaplin dalam bukunya The Myth of Rational Voter, Why Democracies Choose Bad Policies, yang ia tulis pada tahun 2008, bahwa pemilu yang semata-mata ditentukan oleh pemilih yang rasional adalah mitos. Maksudnya adalah pemilu yang pemilihnya memilih calon berdasarkan rasio, berdasarkan kemampuan si calon, berdasarkan elektabilitas si calon, ini adalah hal mitos. Kebanyakan para pemilih memilih para calon ini berdasarkan ras atau identitas. Ketika rasnya sama, ketika identitasnya sama, berarti dia pilihanku. Ketika rasnya beda atau agamanya beda, dia bukan pilihanku. Hal ini terjadi di Indonesia dan negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika. Dimulai pada tahun 2014, perhelatan pemilu presiden 2014 lalu merupakan tontonan paling vulgar yang memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana politik identitas dioperasikan, dilakukan dan dipraktekkan. Dan hampir sukses ketika itu prakteknya ini. Yaitu ketika Jokowi melawan Prabowo. Ketika itu kubu Prabowo melancarkan isu-isu bahwa Jokowi ini adalah antek PKI. Jokowi ini adalah seorang yang anti ulama. Nah, politik identitas yang dihembuskan oleh kelompok Prabowo ini dulu hampir sukses. Namun baru hampir, belum sukses. Hal ini gagal dilakukan pada tahun 2014. Hal yang sama kembali terjadi pada Pilkada DKI Jakarta dan berhasil, yaitu ketika Ahok melawan Anies. Ketika kampanye, Ahok terpleset menyebutkan suatu ayat untuk menarik simpati publik. Tapi justru dia malah diserang oleh publik. Hal ini menurunkan elektabilitas, menurunkan popularitas
Ahok, sehingga Ahok kalah dalam pilkada ini dan dia juga ditetapkan sebagai tersangka atas dasar penistaan agama. Kemudian di tahun 2019, di tahun ini berbeda ya dengan tahun 2014 yang ketika itu di 2014 ini isu identitas lebih dipegang oleh kubu Prabowo. Nah, di tahun 2019 kedua pasang calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres ini sama-sama memberi warna identitas dalam manuver politik mereka untuk menyerang lawannya. Pasangan Prabowo Sandiaga Uno berusaha menyentuh emosi dan empati publik dengan apa? Dengan mengklaim bahwa mereka ini didukung oleh para ulama. Prabowo dan Sandiaga Uno ini melakukan sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa sebelum mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Dan setelah sholat Jumat, mereka mengumumkan rencana untuk sowan, untuk menemui Habib Rizik di Mekah. Untuk apa? Untuk meminta dukungan dan doa restu. Nah, ditambah lagi setelah itu ada yang namanya ijma ulama. Ijma para ulama untuk memilih Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan dipilih oleh umat Islam. Ini menurut ijma ulama. Nah, di kubu Jokowi yang pada pemilu 2014 sebelumnya ini menjadi korban politik identitas, ini tak mau kalah dan merespon dengan berpaling pada politik identitas untuk mencegah serangan yang menggunakan isu sara seperti yang terjadi pada tahun 2014. Nah, ketika itu Jokowi dituduh sebagai keturunan PKI dan anti ulama. Pilihan terhadap Rois Amsyuriah PBNU yang juga ketua MUI yaitu Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah wujud praktik politik identitas dan wujud nyata dari counter attack yang dilancarkan oleh kubu Jokowi terhadap kubu Prabowo. Lalu apa yang bisa diharapkan dari demokrasi yang diwarnai oleh praktik-praktik politik identitas? Apakah politik identitas ini selalu buruk bagi demokrasi? Idealnya, pemilu dalam demokrasi adalah sarana yang damai dan menjadi alternatif dari cara kekerasan bagi semua kelompok dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka atau merebut kekuasaan. Karena demokrasi yang paling diutamakan, yang paling didahulukan adalah suara rakyat. Berbeda dengan negara yang menggunakan sistem monarki, maka yang didahulukan adalah suara-suara dari pihak kerajaan. Nah, dalam konteks ini, penggunaan identitas dalam politik adalah sah dan belum tentu berbahaya bagi demokrasi. Ilmuwan politik terkenal Amy Goodman dalam bukunya Identity in Democracy yang beliau terbitkan pada tahun 2011 menulis tentang peran krusial identitas dalam demokrasi. Bagi Goodman, identitas dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang merefleksikan realitas masyarakat. Ia meyakini demokrasi tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional, tetapi juga soal identitas, atau dalam bukunya beliau menyebutnya democratic identity is both interest and identity driven. Demokrasi akan kehilangan kontestasi. Demokrasi akan hambar jika tanpa adanya identitas di dalamnya. Identitas dan kepentingan biasa saling mempengaruhi dalam relasi yang kompleks. Penulis lain, Amy Chua dalam bukunya Political Tribes, Group Instinct and Fate of Nations yang beliau terbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa menyatakan ya dalam bukunya ini, tren global menunjukkan bahwa pemanfaatan sentimen identitas atau yang ia sebut political tribes saat ini tak terelakkan dalam percaturan politik. Pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan kehadirannya dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan bisa dibilang semua politik adalah politik identitas. Atau dalam kata lain, dengan adanya politik identitas ini muncul polarisasi dalam masyarakat. Dalam praktiknya di Indonesia bisa dipastikan bahwa pemilu akan terus diwarnai para aktor politik
dan diwarnai oleh para politikus yang membangun citra diri yang lekat dengan simbol-simbol kultural atau agama. Kita akan menemukan narasi-narasi jangan pilih si A karena si A ini berbeda agama dengan kita, atau jangan pilih si A karena si A ini berbeda etnis dengan kita. Misalkan pada tahun 2014, jangan pilih Ahok itu Kristen, jangan pilih Ahok itu Cina. Nah, kita juga akan menemukan baliho para kandidat pemilu dengan pakaian, aksesoris, atau pesan-pesan yang mengasosiasikan diri mereka dengan kelompok identitas tertentu. Misalkan, Ahok yang notabene adalah seorang Kristiani, seorang yang beragama Kristen, namun di foto balihonya ia mengenakan peci hitam yang identik dengan Muslim. Nah, jika membebaskan demokrasi sepenuhnya dari praktik identitas adalah hal yang sulit terwujud, maka yang diperlukan adalah penegakan mekanisme, penegakan regulasi, penegakan aturan-aturan yang mengatur dan yang memastikan bahwa praktik-praktik politik identitas dilakukan secara beradab dan bermoral, sesuai dengan etika, dan tidak menimbulkan permusuhan. Jika pada kenyataannya harus diakui bahwa para pemilih tidak selalu bersikap rasional, maka idealnya aktor-aktor politik, baik yang bermain di depan panggung maupun yang di belakang panggung, ini bisa menarik batas yang tegas ya, antara politik identitas yang sah, yang baik, dan politik identitas yang bernuansa kebencian dan komunal. Seharusnya para elit politik ini bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, Amy Goodman membedakan tingkat keadaban politik identitas dengan menawarkan 3 kategori penggunaan identitas dalam demokrasi yang ia sebut dengan good, bad, dan ugly. Nah, politik identitas bisa menjadi good atau beradab ya, atau mempunyai peran positif, dampak positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dan membangun kesadaran publik tentang kewargaan atau civic dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Dan hal ini sepertinya sangat sulit dilakukan ya. Politik identitas bisa tidak beradab dan berbahaya atau ugly jika mempromosikan nilai yang utamakan supremasi kelompok tertentu atau kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi dan menekankan cara pandang yang antagonistis ya terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai melegitimasi kekerasan. Politik identitas menjadi berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi tentang perbedaan primordial atau rasial antar kubu dalam kontestasi politik. Retorika politik yang digaungkan yang menggambarkan pertarungan politik dengan merujuk pada perang antar agama dengan menarasikan musuh dalam label-label negatif keagamaan atau rasial adalah praktik politik identitas yang berbahaya dan jorok yang kotor. Di antara keduanya ada bentuk politik identitas yang oleh Goodman disebut bad politik, yaitu politik identitas dalam kategori ini tidak secara aktif mempromosikan atau mengkampanyekan kesadaran publik yang positif, tetapi minimal tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan terhadap antara kelompok identitas. Nah, di Pemilu 2014 dan Pilkada DKI 2017 memberikan pelajaran penting ya kepada kita tentang mahalnya ongkos sosial yang dikorbankan akibat politik identitas yang tidak beradab, yang tidak bermoral. Penggunaan narasi perang antar agama dengan menyematkan label kafir terhadap pihak lawan adalah wujud dari politik identitas yang tidak beradab, tidak bermoral karena mendorong eskalasi politik identitas yang tidak beradab. Karena hal ini bisa mendorong eskalasi kontestasi pemilu menjadi pertarungan yang bersifat eksistensial. Adalah sah ketika individu atau kelompok sosial mengklaim bahwa perjuangan politik mereka adalah untuk mengangkat atau mensejahterakan
umat tertentu, umat agama tertentu, melindungi hak komunitas suku tertentu, masyarakat adat atau yang lainnya, atau kelompok tertentu ya. Kita tidak perlu heran ketika aktor politik menggunakan simbol-simbol komunal untuk mengasosiasikan diri mereka dengan kelompok yang mereka perjuangkan, karena demokrasi memang tidak bisa sepenuhnya bebas dari isu-isu identitas. Namun, menjadi tidak beradab dan tidak bermoral dan berbahaya juga ketika niat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok itu disertai dengan retorika-retorika politik identitas yang tak beradab, yang menonjolkan sikap kebencian dengan mengampanyekan diskriminasi terhadap kelompok lain atas dasar sentimen primordial. Nah, pemilu-pemilu sebelumnya patut memberi paling tidak 2 pelajaran yang harus kita ambil ya. Yang pertama, politik kebencian. Apalagi dengan menggunakan simbol-simbol sakral seperti rumah ibadah dan teks-teks keagamaan yang mempunyai daya rusak yang mendalam, yang mempunyai damage yang besar terhadap kohesi sosial. Kedua politik ini ketika penuh kebencian maka akan menimbulkan dampak yang akan sembuh dalam waktu yang menahun. Maksudnya menimbulkan dampak negatif yang akan sembuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, praktik politik yang mengedepankan isu identitas bisa dihindari jika ada mekanisme politik yang efektif yang mendorong aktor-aktor politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang plural. Ketika para aktor sadar betul bahwa suara pemilih dari kalangan minoritas ini dibutuhkan untuk menang, mereka akan dipaksa untuk menjangkau kelompok yang rentan terhadap korban diskriminasi. Ketika para pialang politik memahami betul bahwa untuk memenangkan kontestasi ini tidak melulu bergantung kepada dukungan kelompok etnis atau agama yang dominan. Mereka juga akan membutuhkan suara dari kelompok minoritas ini. Mereka akan dituntut untuk memakai retorika yang moderat dan inklusif. Nah, pada akhirnya kita berharap bahwa jika pemilu yang sepenuhnya bebas dari politik identitas ini mustahil terwujud, paling tidak praktik politik identitas dalam pemilu 2019 atau yang akan datang ini tidak melanggar batas-batas keadaban. Dan mari kita berdoa bersama, semoga di tahun 2024 nanti pemilu presiden Pilpres 2024 akan berlangsung dengan tertib, aman, dan tanpa adanya permusuhan dan polarisasi masyarakat yang timbul. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.